Sistem jualan, cara berjualan di marketplace. Menarik. Oke, mari kita bahas. Oke guys, di video kali ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya akan berikan informasi mengenai cara berjualan di marketplace atau sistem penjualan di marketplace. Saya akan jelaskan itu semua dan saya akan beritahu kepada kalian mengenai informasi itu semua. Pertama-tama saya akan jelaskan beberapa hal yang bisa dijual di marketplace teman-teman. Nah, untuk hal yang bisa dijual yaitu pertama berupa jasa, yang kedua berupa barang. Nah, untuk jasa dan barang ini kalian bisa jual di marketplace teman-teman. Jadi kalian bisa jual dan pasarkan di sana. Maupun itu di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli atau dimanapun itu bisa semuanya teman-teman. Jadi kalian bisa manfaatkan jasa atau barang yang kalian miliki saat ini. Nah, untuk sistem penjualan yang pertama atau cara berjualan yang pertama yaitu kalian harus memiliki sebuah brand atau produk atau jasa yang kalian ciptakan sendiri. Misalkan kayak Erigo, Nike, Adidas, Gucci atau apapun itu, pokoknya kalian harus memiliki sebuah brand yang kalian ciptakan sendiri. Kalian bisa berjualan di Shopee, Bukalapak atau marketplace lainnya. Nah, ada beberapa keuntungan jika teman-teman menciptakan sebuah produk dan menjualnya di marketplace. Kalau kalian berjualan di sana dan memiliki sebuah produk, nanti untuk toko kalian akan dimudahkan untuk berjualan di sana. Nanti kalau kalian misalkan nih jualan di Shopee, kalian akan dimudahkan dalam mendapatkan logo yang bernama Shopee Mall. Kalau di Lazada itu Lazada Mall, dan banyak banget. Pokoknya di setiap marketplace itu ada gelar tertentu kepada sebuah brand teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki sebuah brand nih, nanti teman-teman akan diberikan beberapa gelar yang bisa kalian pakai. Nah, contohnya ini teman-teman. Nah, itu adalah beberapa gelar yang bisa kalian dapatkan di marketplace teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang memiliki sebuah brand dan ingin menjual di marketplace, maupun itu di Bukalapak, Lazada, Blibli, Tokopedia atau dimanapun itu, teman-teman tidak langsung dapat gelar yang sudah saya beritahu tadi ya, tidak langsung, tetapi ada beberapa syarat yang harus teman-teman patuhi untuk menjadi atau mendapatkan gelar tersebut. Nah, untuk keuntungan memiliki sebuah brand ini, teman-teman akan lebih dipermudahkan dalam mendapatkan gelar tersebut daripada seller atau penjual lain yang tidak memiliki sebuah brand. Jadi itu keuntungannya, teman-teman lebih mudah mendapatkan gelar Shopee Mall, Lazada Mall, atau yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman, atau yang sudah saya beritahu tadi lah ya. Jadi itu adalah keuntungan dari teman-teman yang memiliki sebuah brand. Selanjutnya kita bahas mengenai kekurangannya. Nah, untuk kekurangan dari seller atau penjual yang memiliki sebuah brand adalah yaitu ribet dalam mengurusi produksi dan juga hal-hal lainnya terkait dengan brand. Jadi untuk teman-teman yang memiliki sebuah brand, kalau teman-teman tidak terbiasa nih, teman-teman akan pusing dan ribet sendiri ketika mengelola sebuah brand dan mengelola produksi barang atau jasa yang kalian miliki. Jadi itu adalah kekurangan, yaitu adalah banyak hal yang harus diurus dan juga ribet dalam mengurus produksinya teman-teman. Kalau teman-teman udah biasa mungkin udah enak dan ya udah gampang lah ya kalau teman-teman udah biasa dalam mengalami atau menangani hal tersebut. Tetapi kan buat penjual yang baru mulai memiliki sebuah brand atau menciptakan sebuah brand, itu akan challenging dan perlu banyak belajar. Jadi itu adalah kekurangan dari orang atau penjual yang memiliki sebuah brand. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem penjualan yang kedua. Nah,
Untuk sistem penjualan atau cara berjualan di marketplace yang kedua adalah tidak memiliki sebuah produk. Nah, untuk sistem penjualan atau cara menjual ketika penjual itu tidak memiliki sebuah produk atau tidak memiliki sebuah brand, itu ada 3 cara teman-teman. Yang pertama sebagai dropshipper, yang kedua sebagai reseller atau distributor, yang ketiga sebagai affiliate. Nah, untuk ketiga hal ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu pada sistem penjualan sebagai dropshipper. Dropship adalah salah satu teknik penjualan di mana seorang dropshipper tidak memerlukan sebuah brand atau tidak memiliki sebuah produk, dan seorang dropshipper ini hanya mengandalkan seorang supplier, dan supplier ini yang mengurus tentang pengiriman dan juga produksinya. Jadi seorang dropshipper ini hanya fokus pada penjualan, bagaimana caranya barang tersebut terjual, itu aja untuk fokus dropshipper. Jadi teman-teman bisa menjadi seorang dropshipper, dan menurut saya untuk teknik dropship ini sangat simple banget, karena saya pertama-tama sebelum berjualan di marketplace saya juga menggunakan teknik ini, dan alhamdulillah untung saya sekitar waktu itu omset ya sekitar 25 juta dari dropship ini aja. Dan ada beberapa supplier juga yang saya ajak kerjasama, dan alhamdulillah untuk supplier tersebut mau dan menerima saya sebagai seorang dropshipper. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat atau mencari seorang supplier yang bagus dan juga berkualitas untuk kalian ajak kerjasama, kalian bisa lihat untuk rekomendasi suppliernya di pojok kanan atas di sini atau di sini. Kalian tinggal lihat aja di sana, karena saya sudah rangkumkan mengenai rekomendasi supplier yang tentunya berkualitas dan juga cepat ngeresponnya, fast respon lah. Kalian bisa lihat di sana, dan supplier tersebut udah saya riset sendiri sesuai kebutuhan kalian, dan udah saya riset mengenai kualitas barang, kualitas toko, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya kalian bisa lihat di sana. Oke, selanjutnya kalau kalian udah tahu mengenai pengertian dari seorang dropshipper, selanjutnya kita bahas mengenai cara dropship di marketplace. Maupun itu Lazada, Bukalapak, Blibli, atau dimanapun itu. Ini semua caranya sama teman-teman, jadi teman-teman bisa pahami cara ini, dan teman-teman bisa ikuti cara yang akan saya ajarkan nanti. Oke, kita masuk pada cara dropshipnya. Nah, untuk cara dropshipper ini sendiri di sini saya gambarkan ya teman-teman. Nah, misalkan ada seorang pembeli nih yang melakukan transaksi atau melakukan pesanan kepada seorang dropshipper. Nah, ketika si pembeli ini udah order nih ke dropshipper, selanjutnya si dropshipper ini meneruskan pesanannya ke supplier atau melaporkan ke supplier. Dan secara otomatis kalau suppliernya tahu, nanti si supplier ini mengirimkan barang ke pembeli dengan nama pengirim dropshipper. Jadi secara otomatis seorang pembeli ini tidak tahu bahwa toko yang diordernya adalah seorang dropshipper. Seakan-akan si dropshipper ini menyamar sebagai supplier teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir mengenai pengiriman. Semua pengirimannya itu udah disetting pokoknya secara rapi, dan udah disetting lah oleh supplier. Jadi teman-teman tinggal fokus aja kepada cara mencari customer atau cara mencari penjualan. Teman-teman fokus aja ke sana. Untuk masalah pengiriman itu udah disetting dan diurus oleh supplier. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang dropshipper, tadi udah ada rekomendasi suppliernya yang udah saya rekomendasikan juga. Teman-teman bisa lihat atau lihat di deskripsi juga ada di sana. Saya sudah langsung cantumkan untuk link videonya. Teman-teman juga bisa lihat di sana. Nah, itu adalah pembahasan mengenai dropshipper. Nah, sejauh ini gimana nih persepsi teman-teman untuk seorang dropshipper? Menarik atau enggak? Atau teman-teman punya persepsi lain sebagai dropshipper? Teman-teman bisa ketik ya di kolom komentar mengenai persepsi teman-teman kepada seorang dropshipper. Oke, jadi itu adalah cara dropship di marketplace. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai keuntungan sebagai dropshipper. Apa aja sih keuntungan jika kita menjadi seorang dropshipper? Nah, kita akan bahas di video ini, dan langsung aja kita masuk pada keuntungan sebagai dropshipper. Nah, untuk keuntungan sebagai dropshipper ada beberapa, sebenarnya ada banyak banget.
Dan di sini saya ringkas saja menjadi 5 teman-teman, karena keuntungan 5 ini yang paling saya rasakan ketika saya menjadi dropshipper. Untuk keuntungan yang pertama itu adalah resikonya rendah. Kenapa sih saya bilang begini? Karena semua biaya produksi dan barang itu yang ngurus kan supplier. Jadi kita tidak perlu menanggung kerugiannya. Kalau misalkan barang yang nggak laku, kita tidak ikut bertanggung jawab karena kita tidak nyetok barangnya teman-teman. Jadi itu adalah keuntungan yang pertama. Untuk keuntungan yang kedua adalah tidak perlu menyetok barang. Nah, jadi kita tidak memerlukan tempat yang luas untuk ngestok barang. Tentunya itu kan akan menghemat juga biaya pengeluaran kita dan biaya dropship kita. Jadi itu adalah keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga adalah memiliki modal yang sedikit. Jadi ini adalah keuntungan yang ketiga. Selain resikonya rendah, di sini untuk biaya atau modalnya itu juga rendah teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk hal ini. Keuntungan yang keempat adalah menjual barang yang lebih tinggi, atau bisa dibilang keuntungan bisa disetting. Nah, untuk dropshipper ini sebenarnya teman-teman bisa setting sendiri untuk keuntungannya. Teman-teman mau untung berapa persen sih? Apakah itu 10, 20, 30, 40 atau bahkan sampai 50% keuntungan teman-teman. Teman-teman bisa setting sendiri untuk keuntungannya. Nah, untuk cara menentukan keuntungan dan cara menentukan harga sebuah produk nanti saya akan bahas di video selanjutnya, dan teman-teman tunggu aja. Jangan lupa juga teman-teman subscribe kalau teman-teman ingin mengetahui informasi tersebut. Nah, untuk keuntungan yang terakhir atau keuntungan yang kelima adalah memiliki target pasar yang sangat luas. Kenapa sih saya bilang begini? Karena dengan menjadi dropshipper kita bebas ingin menjual apapun. Nah, saya sarankan teman-teman bisa jual untuk satu kategori produk aja. Misalkan kalau teman-teman menjual di kategori fashion nih, teman-teman jual aja di kategori fashion. Jangan ngacak atau dicampur. Kalau teman-teman ngejual di fashion, teman-teman juga jangan masukkan barang seperti di kategori elektronik, kategori olahraga atau apapun itu. Teman-teman fokus aja kepada kategori yang teman-teman pilih. Nah, itu adalah 5 keuntungan jika teman-teman menjadi dropshipper. 5 keuntungan tersebut sudah saya pribadi rasakan, dan alhamdulillah juga untuk 5 keuntungan tersebut udah ya saya manfaatkan sebaik mungkin, dan sampai saya meraih omset sekitar 25 juta pertama saya, dan ya saya putar terus duitnya sampai sekarang, dan alhamdulillah 100 juta pertama dikit lagi nih. Doain aja teman-teman. Oke, selanjutnya kalau teman-teman udah paham nih mengenai dropshipper, selanjutnya kita masuk pada pembahasan reseller. Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum mengenai reseller ini? Kalau kalian udah pernah dengar, di sini saya akan kuatkan pemahaman kalian mengenai reseller ini. Reseller apa sih bang? Nah, untuk reseller adalah penjual tangan kedua atau bisa dibilang distributor lah ya. Di sini kayak misalkan warung-warung agen gitu, agen gula atau agen apapun itu, pokoknya penjual tangan kedua. Jadi mereka langsung berhubungan dengan supplier, dan mereka juga masih nyetok barang teman-teman. Jadi perbedaan antara reseller dan dropshipper, kalau dropshipper itu nggak nyetok barang, kalau reseller nyetok barang. Itu aja bedanya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bedakan ya di antara dropshipper dan juga reseller. Nah, itu adalah pengertian mengenai reseller. Bagaimana sih bang untuk cara melakukan reseller ini, dan bagaimana sih bang untuk sistem penjualan reseller ini? Semua itu akan saya bahas teman-teman. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Pertama, reseller itu membeli stok produk nih dari si supplier. Jadi mereka itu order secara massal atau secara grosir pada supplier. Jadi si reseller ini mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan customer atau pembeli yang membeli langsung kepada suppliernya. Yang kedua, reseller memasarkan produk di toko online. Nah, yang saya maksud toko online ini adalah marketplace ya teman-teman. Ataukah itu Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia atau apapun itu. Pokoknya toko online ini adalah marketplace yang saya maksud. Yang ketiga adalah customer mengunjungi toko online untuk membeli produk. Jadi pembeli ini mengunjungi dan nyari produk yang ingin dibelinya. Sedangkan yang keempat, reseller mengirimkan produk ke customer. Jadi kan si reseller ini sebelumnya kan udah pernah beli barang nih ke si supplier, dan si reseller ini misalkan udah menerima barangnya nih.
Nah, kalau ada customer nih yang beli, si reseller ini langsung ngirim barang yang sudah dibeli dari si supplier. Jadi keuntungan reseller itu dari mana sih Bang? Nah, keuntungan reseller itu dari harga grosirnya. Nah, tadi kan reseller kan membeli barang nih secara grosir atau secara banyak dari supplier. Nah, biasanya kan harga grosir kan lebih murah kan dibandingkan harga satuannya. Jadi keuntungan reseller bisa didapatkan dari harga grosir ataupun negosiasi dari suppliernya. Jadi itu adalah sistem penjualan atau cara menjual barang ala reseller. Nah, itu adalah cara menjual ala reseller, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pahami hal tersebut. Nah, jadi untuk jadi reseller apa ada keuntungannya, Bang? Nah, untuk keuntungan reseller ada beberapa keuntungan, teman-teman. Jadi di sini saya akan jelaskan 5 keuntungan aja biar adil seperti dropship tadi, teman-teman. Nah, untuk keuntungannya ada berbagai macam, tapi di sini adalah 5 yang paling berpengaruh dan menurut saya paling berdampak bagi seorang reseller. Oke, kita masuk pada keuntungannya. Untuk keuntungan yang pertama adalah modal kecil, teman-teman, atau modalnya minim lah ya. Tetapi kalau dibandingkan antara reseller dan dropshipper, untuk modalnya itu menurut saya kecilan dropshipper. Jadi teman-teman bisa dapatkan keuntungan modal kecil ini ketika teman-teman menjadi reseller. Untuk keuntungan yang kedua adalah produk sudah tersedia. Jadi kalau dropshipper tadi kan tidak memiliki kuasa nih di antara stok produknya. Nah, berbeda dengan reseller ini. Kalau reseller itu nyetok produk, teman-teman, jadi mereka lebih leluasa dalam mengatur dan menyeting untuk stok produknya. Jadi produk mereka itu selalu tersedia karena mereka mengatur stok produknya sendiri. Jadi itu adalah keuntungan yang kedua. Nah, untuk keuntungan yang ketiga adalah harga produk lebih murah atau harga grosir, teman-teman. Jadi ketika teman-teman membeli barang nih kepada seorang supplier, teman-teman bisa dapatkan harga grosir dan harga yang lebih murah. Untuk keuntungan yang selanjutnya adalah keuntungan besar, teman-teman. Nah, untuk keuntungan sebagai reseller ini rata-rata keuntungannya itu 20-30%, teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk keuntungan ini. Nah, jadi itu adalah keuntungan sebagai reseller, teman-teman. Untuk keuntungan yang terakhir adalah pelaku reseller tidak memandang usia. Nah, itu adalah keuntungan sebagai reseller, teman-teman. Nah, untuk keuntungan yang terakhir itu adalah tidak memandang usia. Maksudnya usia di bawah umur itu bisa, teman-teman, maupun teman-teman SD atau SMP itu bisa, karena saya pribadi juga pernah melakukan teknik ini sewaktu saya masih SMP dan hasilnya juga lumayan besar, sekitar puluhan juta untuk omset saya. Nah, reseller ini teman-teman juga bisa gunakan dan tadi ada beberapa keuntungan yang sudah saya jelaskan. Jadi gimana nih persepsi teman-teman mengenai reseller? Lebih menarik reseller atau dropshipper? Menurut kalian gimana? Atau lebih menarik affiliate, teman-teman, yang akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, kita masuk pada pembahasan affiliate. Oke, untuk affiliate ini sebenarnya udah marak banget atau udah banyak diketahui banyak orang, dan teknik affiliate ini juga udah banyak digunakan oleh banyak orang, khususnya kaum milenial. Nah, untuk affiliate ini sebenarnya mereka atau orang secara tidak sadar melakukan hal ini, dan untuk pemahaman affiliate juga cukup sederhana. Kita masuk ya pada pengertian affiliate-nya. Affiliate marketing atau bisa dibilang affiliate adalah model bisnis dengan menerapkan sistem pemberian komisi atau jasa kepada seseorang yang telah membantu memasarkan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Nah, saya ringkas ya untuk pengertian tersebut. Nah, tadi untuk pengertian tersebut saya ambil dari salah satu internet, tetapi di sini saya akan bantu ringkas dan bantu lebih memudahkan untuk definisi atau pengertian ini, agar teman-teman lebih mudah memahami dan lebih mudah menerima informasi ini. Nah, jadi affiliate itu contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di beberapa bulan yang lalu ini lagi marak banget affiliate di Snack Video dan di aplikasi Hello. Kalian tahu ya aplikasi tersebut.
Nah, di aplikasi Snack Video itu kan ada fitur tuh yang namanya undang teman. Nah, di fitur undang teman itu kita bisa manfaatkan dan kita bisa sebarkan link dari aplikasinya itu. Kalau ada yang download aplikasi Snack Video dari link teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan komisi dari aplikasi Snack Video. Jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Menurut teman-teman gimana? Udah paham belum nih tentang affiliate ini? Gampang banget kan dipahamin? Oke, kalau teman-teman belum paham juga, di sini saya berikan untuk visual atau saya beritahu kepada kalian mengenai gambaran affiliate ini teman-teman. Oke, kita masuk pada gambarannya. Oke, jadi untuk gambarannya seperti ini teman-teman. Yang pertama, kamu menampilkan link. Yang dimaksud adalah teman-teman menyebarkan link ke berbagai macam sosial media, ataukah itu IG, WA, Telegram, atau dimanapun itu. Pokoknya kalian harus menampilkan link teman-teman agar diketahui banyak orang. Untuk langkah yang kedua, pengunjung medsos, kamu mengklik linknya. Jadi kalau ada pengunjung website nih atau pengunjung sosial media yang ngeklik link teman-teman, itu nanti akan diarahkan ke langkah yang ketiga, yaitu pengunjung berbelanja atau setidaknya download aplikasi. Pokoknya untuk jenis affiliate ini ada berbagai macam, ada yang suruh download aplikasi ataupun suruh beli barang. Jadi itu adalah jenisnya. Nah, selanjutnya di langkah keempat adalah kamu berhak mendapatkan komisi jika orang tadi yang klik link teman-teman itu ngebeli sesuatu dari link teman-teman atau download aplikasi yang sudah teman-teman rekomendasikan. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan komisi tertentu dari website atau aplikasinya ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi basis pendapatannya adalah komisi. Nah, untuk komisinya ini ditentukan oleh pihak aplikasinya atau pihak websitenya teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk teknik afiliasi ini. Nah, itu adalah pembahasan sedikit mengenai afiliasi dan cara kerja afiliasinya teman-teman. Selanjutnya saya akan berikan info pada kalian mengenai keuntungan menjadi afiliasi marketing. Nah, apa saja sih keuntungannya? Saya akan jelaskan 5 keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman menjadi afiliasi atau affiliate marketing. Nah, untuk keuntungan ini sebenarnya saya ambil dari beberapa website, dan untuk keuntungan ini juga teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman menjadi afiliasi marketing. Oke, kita masuk ya pada keuntungannya. Untuk keuntungan yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman menjadi afiliasi marketing, untuk keuntungan yang pertama adalah tidak ada biaya produksi. Itu adalah keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah biaya awal yang rendah. Nah, untuk biaya awal ini ada yang bayar, ada juga yang enggak teman-teman. Jadi kalau ada yang bayar itu pasti kecil untuk biaya awalnya, karena ya afiliasi ini emang seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk hal ini. Keuntungan yang ketiga adalah tidak ada biaya atau lisensi. Jadi kita bisa simpulkan ya dari ketiga keuntungan ini, yaitu modalnya itu sangat minim teman-teman. Untuk keuntungan keempat, tidak perlu ada karyawan. Sebenarnya untuk karyawan atau teman-teman ingin menambahkan karyawan atau ya merekrut karyawan, sebenarnya boleh-boleh aja. Tetapi kalau teman-teman nggak pakai karyawan sebenarnya juga bisa. Pokoknya untuk perekrutan karyawan itu seterah teman-teman. Sebenarnya juga tidak memerlukan karyawan juga nggak apa-apa, dan bisnis affiliate teman-teman juga masih jalan teman-teman. Nah, yang terakhir adalah tidak perlu repot melakukan pengiriman. Jadi teman-teman tidak dilibatkan dalam pengiriman. Teman-teman tinggal sebarkan aja link afiliasi teman-teman, dan teman-teman bisa dapatkan keuntungan dari 5 keuntungan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi itu adalah 5 keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, kelima keuntungan tadi teman-teman bisa dapatkan dan teman-teman bisa manfaatkan sebaik mungkin kalau teman-teman menjadi affiliate marketing. Oke, kita rekap ulang ya untuk pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk sistemnya ada yang menggunakan brand atau menciptakan sebuah brand, atau yang tidak memiliki sebuah brand. Nah, yang tidak memiliki sebuah brand ini terbagi menjadi 3 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sebagai dropshipper, reseller, dan juga affiliate. Itu adalah penjelasan mengenai sistem penjualan di marketplace teman-teman. Nah, tadi untuk pembahasan Snack Video dan apapun itu cuma mempermudah aja ya untuk penjelasannya, jadi tidak keluar topik. Topiknya tetap marketplace teman-teman di Shopee, Lazada, atau marketplace lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasannya. Menurut teman-teman lebih tertarik yang mana nih?
pemilik sebuah brand atau tidak, sebagai dropshipper, reseller, atau affiliate teman-teman. Ketik di kolom komentar ya teman-teman, mana yang lebih menarik.